Satukan hati kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan, biarlah kami adalah orang-orang yang menantikan firman, bahkan menantikan dirimu secara pribadi, sehingga dalam ibadah ini kami boleh menikmati Tuhan, berjumpa dengan dirimu, memandang kemuliaan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, kami rindu biarlah sungguh-sungguh berkenanlah menyapa kami. Ketika kitab suci dibuka, kiranya Roh Kudus yang telah memberikan pencerahan kepada para penulisnya, dan roh yang sama itu mencelikkan pemikiran kami, melembutkan hati kami, sehingga firman itu boleh bekerja, mentransform kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu dalam segala kelemahannya, mohon Tuhan memakai dan menyanggupkan, menyampaikan pesan yang Tuhan telah titipkan kepadanya. Berkati setiap kami. Inilah doa kami Tuhan, kami mohonkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-9 akan kita baca bersama-sama. Ini merupakan perikop yang menjadi pemikiran dalam ibadah hari ini. Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-9 ayat 28, demikian saya membacakan bagian firman Tuhan ini. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dengan tujuan kepergian Kristus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah bicara soal transfigurasi Kristus. Apa itu transfigurasi? Itu artinya perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Kita mencatat bahwa wajah Yesus, rupa Yesus berubah. Nah, tentu kita perlu mengerti bahwa perubahan ini, saudara jangan maknai, waduh Yesus operasi plastik ini. Pipinya yang tembam menjadi lebih tiris. Matanya yang kurang belok jadi belok. Hidungnya lebih bagus bentuknya. Oh, bukan itu. Ini bukan perubahan yang diartikan di dalam bagian ini. Lalu apa artinya transfigurasi ini? Jelas sekali bahwa wajah Yesus adalah wajah yang kemudian bersinar-sinar, mencerminkan dan memantulkan sebuah sinar kemuliaan yang begitu rupa. Kita mengatakan bahwa bajunya, pakaiannya putih berkilau-kilau. Injil Markus mengatakan bahwa tidak ada warna putih yang ditemukan di kolong langit seperti baju yang dipakai Yesus pada hari itu. Jelas sekali, ini momen berbicara apa? Memperlihatkan akan keilahian Kristus. Dia adalah Allah datang ke dalam dunia yang mengalami perendahan, tetapi kemudian dimuliakan. Dia adalah Allah sendiri. Keilahian sekaligus kemuliaan daripada Kristus. Pada hari ini kita sama-sama akan memikirkan apa sih pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini dalam ibadah ini. Apa signifikansi daripada transfigurasi? Ketika mereka 3 murid ini memandang kemuliaan daripada Kristus. Ada 2 hal akan kita pikirkan bersama-sama.
Justru yang pertama, melalui transfigurasi ini, Tuhan ingin atau memberikan cicipan, a foretaste divine glory. Tuhan menghadirkan sebuah cicipan-cicipan tentang kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan akan kisah ataupun kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan Kristus. Saya mengutip misalnya daripada Filipi pasal kedua. Kalau saya memberi sebuah judul, itulah sebuah jalan kudus. Sebuah pola kehidupan yang Kristus jalani ketika dia datang ke dalam dunia. Perhatikan dari samping kiri, di sana Kristus yang adalah Allah dari surga. Kemudian Filipi mengatakan Kristus kemudian berinkarnasi. Inkarnasi berarti masuk, karnal, daging. Allah yang adalah roh kemudian masuk ke dalam daging. Dia berinkarnasi, dia menjadi manusia. Anda perhatikan panahnya, dari atas kemudian turun ke bawah. Kristus mengalami perendahan, diturunkan. Dia adalah roh adanya yang tidak dibatasi oleh apapun. Sekarang dia menjadi manusia yang terbatas. Bisa lapar, bisa haus, bisa capek. Itulah Kristus yang berinkarnasi dalam dunia. Bukan hanya sekedar manusia, tetapi kemudian dikatakan dia adalah mengambil rupa seorang hamba. Lebih turun lagi, saudara. Bukan manusia umum, menjadi hamba yang kemudian tidak punya lagi kekuatan diri. Seolah-olah terjual hidup dirinya untuk orang lain. Hamba, levelnya turun lagi. Kemudian diturunkan lagi bukan hanya sebagai hamba. Kita mencatat kemudian dia mati. Mati, saudara. Kematian seperti apa yang dialami oleh Kristus dalam perikop ini, dalam Filipi pasal 2? Luar biasa. Kematian dalam bentuk yaitu salib. Kita tahu salib adalah hukuman yang paling rendah, yang paling hina pada zaman itu. Hanya orang-orang yang tidak layak dianggap sebagai manusia barangkali. Itulah menerima hukuman salib. Itulah Kristus. Dia adalah Allah kemudian mengalami perendahan, turun terus, semakin rendah, semakin turun, semakin hina. Dan tidak ada ruang yang paling rendah di mana Kristus diletakkan. Dia paling rendah. Tetapi luar biasa. Ayat yang ke-9 Filipi 2 mengatakan terjadi sebuah turning point. Ketika dia dalam kondisi yang paling rendah itu. Alkitab mengatakan kemudian Allah meninggikan dia. Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Allah kemudian membuat semua lutut bertelut. Semua lidah mengaku. Terakhir katakanlah apa? Kristus, dia adalah Tuhan. Anda perhatikan sama-sama. Inilah pola kudus. Inilah jalan kudus yang Kristus miliki dalam kehidupannya. Kalau Anda kembali ke dalam Lukas 9 tadi yang kita baca. Kalau kita memundur sejenak satu perikop di atasnya. Jadi kita membaca ayat ke-28, bicara Yesus dimuliakan. Kalau Anda naik ke perikop di atasnya. Misalnya di dalam pasal 9 Lukas tadi. Ayatnya yang ke-22. Anda melihat satu pola yang sama. Jalan kudus yang sama yang kemudian dialami oleh Kristus. Apa yang tercatat dalam Lukas pasal 9? Dikatakan bahwa anak manusia harus apa? Mengalami penderitaan. Mengalami apa? Penolakan. Mengalami apa? Akhirnya adalah kematian. Salib. Anda lihat pola yang sama, saudara. Penderitaan. Turun terus, turun sampai mati. Tetapi pada akhirnya dibangkitkan kemuliaan, glory. Dengar baik-baik. Pola ini, jalan kudus yang Kristus miliki, ternyata adalah jalan atau pola yang dia berikan kepada saudara dan saya. Ya, Anda jangan berpikir itulah punya Kristus, itu Tuhan kita. Ternyata pola ini pun adalah pola yang dia turunkan kepada dirimu dan diriku. Maka di dalam ayat ke-23 dari Lukas 9 tadi. Setelah Yesus mengatakan inilah anak manusia yang mengalami penderitaan, penolakan, bahkan kematian. Ayat 23 Yesus berkata, siapa yang mau ikut aku? Maka engkau harus apa? Menyangkal diri. Pikul salib dan ikut aku. Anda perhatikan, satu pola yang sama, saudaraku. Satu jalan yang sama.
Kalau saya boleh ringkaskan di sini, kira-kira inilah gambar pola kehidupan orang-orang percaya. Ada penderitaan, ada penyangkalan diri, ada salib, ada sesuatu yang tidak nyaman yang harus kita jalani. Walaupun kita tahu di ujungnya Tuhan memberikan apa? Glory. Ada kemuliaan yang luar biasa. Setelah inilah jalan kudus. Inilah kehidupan Kristus. Dan inilah kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir bahwa orang Kristen atau iman Kristen adalah iman yang mendewakan penderitaan. Anda mengatakan, aduh kalau gini siapa menjadi Kristen, siapa menjadi Tuhan, hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan salib. Betul sekali Bapak Ibu sekalian, kita bukan mengidolakan penderitaan. Kita bukan mencari penderitaan dalam dunia ini, tetapi dengar baik-baik. Tema soal penderitaan dan tema salib adalah tema yang tidak terhindarkan di dalam perjalanan seorang murid Kristus. Inilah pola hidup kudus Kristus. Inilah jalan kudus Kristus yang Dia berikan kepada kita. Maka ada sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini yang kita sering kali mendengar, bahwa tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kehidupan tanpa didahului pada sebuah kematian. Tidak ada, saudaraku. Maka ada orang mengatakan kalimat seperti ini, ikut Yesus itu, percaya Yesus itu gampang. Menjadi Kristen itu mudah. Simple, hanya percaya. Tidak perlu lakukan apa-apa. Tidak perlu bayar sesuatu. Tidak perlu. Anda hanya percaya kepada Kristus. Anda jadi orang Kristen. Anda adalah anak Tuhan. Menjadi Kristen itu simple, itu mudah. Tetapi dengar kalimat berikutnya. Menjalani hidup Kristen ternyata tidak sesimpel dan semudah yang kita pikirkan. Tidak, saudaraku. Maka kalau berpikir, waduh jadi anak Tuhan tuh enak. Memang betul. Ada kemuliaan Allah siapkan di depan. Namun jangan lupa ada paket yang Tuhan titipkan. Ada jalan salib. Ada penderitaan, penyangkalan diri. Saudara-saudara sekalian. Maka saya yakin ketika Yesus berkhotbah di dalam pengajaran ini. Waktu dia berkhotbah kepada muridnya. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Penganiayaan, ditolak. Demikian juga kamu yang ikut aku. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Setelah saya percaya para murid tentu gini. Mikir, ya ampun. Susah sekali ikut Tuhan ya. Saya sudah tinggalkan profesi nelayan. Saya tinggalkan orang tua. Saya tinggalkan segala sesuatu. Saya ikut kamu Tuhan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tuhan mengatakan sangkal dirimu. Ada penderitaan, ada salib. Saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah bagi para murid. Dan Yesus tahu. Yesus mengerti betapa sulitnya, tidak mudahnya berjalan sebagai seorang Kristen di tengah-tengah dunia. Maka perikop berikutnya adalah bicara soal apa? Transfigurasi. Di sanalah Yesus mulai memberikan sebuah cicipan kepada para muridnya. Yesus mengatakan seolah begini, oke, aku tahu kamu tidak mudah tahu ikut aku. Kamu harus menyangkal diri dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi jangan takut kata Tuhan. Aku mengerti pergumulanmu. Maka Yesus memberikan sebuah cicipan-cicipan. Mereka mampu melihat kemuliaan yang menguatkan mereka, yang meneguhkan mereka, sehingga mereka boleh melanjutkan perjalanan menuju kepada glory yang Allah persiapkan. Betapa pentingnya hari ini kita boleh memandang akan kemuliaan Kristus. Karena disitulah Dia memberikan kita cicipan-cicipan. Sementara kau berjalan di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ada penderitaan, ada salib, ada hal-hal yang kita tidak nyaman. Kita berjalan terus menuju glory yang Allah persiapkan. Dan di dalam lintasan inilah, mari minta pada Tuhan, izinkan aku memandang kemuliaan Kristus. Di sanalah cicipan-cicipan Dia hadirkan kepada kita. Maka kita boleh kuat sekalipun kita melewati masa-masa yang tidak mudah. Saudara-saudara sekalian, luar biasa Tuhan kita itu. Hari-hari ini saya percaya, saudara mendengar Presiden Jokowi memberikan pidatonya dengan dampak perang yang muncul di Rusia, di Ukraina.
COVID belum selesai, segera muncul perang yang demikian yang saya kira akan membawa dampak yang tidak mudah. Tidak mudah, harga-harga barang sudah mulai naik. Dan terus akan beranjak, terus naik, terus naik. Saya nggak tahu berapa lama, 1, 2, 3 bulan, 6 bulan ke depan. Sudah mengalami itu susah sekali, omset turun. Sementara saya sebagai orang Kristen harus sangkal diri, hidup jujur, hidup lurus, tidak boleh melenceng. Kamu katakan susah sekali. Betul sekali susah. Tapi please, minta pada Tuhan, izinkan kamu lihat cicipan-cicipan kemuliaan. Itu menguatkan dirimu, menguatkan kita, saudaraku. Ada sebuah kalimat, saya suka sekali. Dengan melihat kemuliaan Kristus melalui iman. Saya katakan melalui iman. Karena kita nggak mungkin melihat lagi kemuliaan Kristus dalam bentuk transfigurasi secara hurufiah. Nggak mungkin terjadi, saudara. Anda jangan bermimpi. Anda jangan mengatakan, waduh saya melihat Kristus bercahaya. Itu pasti hantu, bukan Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin terjadi lagi. Alkitab adalah kanon yang tertutup. Alkitab adalah cukup bagi kita. Allah tidak mungkin bekerja di luar kitab suci. Tidak mungkin, saudara. Walaupun dia bisa lakukan itu. Tapi saya punya keyakinan. Apa yang Tuhan berikan dalam kitab suci, dalam Alkitab adalah sesuatu yang lengkap, sempurna, dan cukup bagi kita. Maka jangan nantikan transfigurasi muncul. Tidak ada. Tetapi engkau bisa melihat kemuliaan Kristus melalui iman. Itulah cicipan-cicipan yang dihadirkan dalam hidup kita. Apa yang terjadi ketika kau melihat kemuliaan Kristus? Kita akan menemukan we find rest. Engkau menemukan ketenangan di dalam jiwa kita. Di tengah-tengah situasi yang sedang bergejolak. Kamu rasa gak nyaman karena mempertahankan nilai-nilai Kristen. Hidup yang berintegritas. Tetapi cicipan-cicipan itu membuat engkau rest. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada orang bertanya, kalau gitu gimana ya saya bisa melihat kemuliaan Kristus? Gimana saya boleh mengalami cicipan-cicipan yang luar biasa itu? Kan katanya nggak ada lagi fenomena yang seperti dalam Injil Lukas ini. Seperti apa? Dengar kalimat saya, bukankah setiap ibadah hari Minggu yang kita lakukan? Inilah momen di mana engkau boleh melihat kemuliaan Kristus. Amin. Ya, ibadah Minggu, saudaraku. Oleh karena itu jangan lupakan ibadah Minggu. Jangan enteng. Jangan miss dengan ibadah hari Minggu. Jangan, saudaraku. Jangan tertidur ketika ibadah Minggu. Seperti para murid tadi. Mereka tidur, saudaraku. Mereka hampir-hampir luput miss dengan kemuliaan Allah yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, berdoalah dalam setiap ibadah. Engkau yang berada di rumah, saya tahu tidak mudah ibadah di rumah. Ada banyak gangguan. Tetapi bukan berarti saya kemudian memaksa Anda ke gereja kalau Anda tidak sehat. Tetapi dimanapun kau berada, ketika beribadah, buka hati, berkata Tuhan, aku di sini. Izinkan aku melihat akan kemuliaan-Mu Kristus itu. Aku rindu menikmati akan sentuhan-sentuhan, cicipan-cicipan, perjumpaan yang menguatkan perjalananku di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini. Cicipan Tuhan hadirkan dalam hidup kita sehari-hari, bukan? Ya. Di dalam hal-hal yang ordinary, hal-hal yang biasa, Allah bisa memberikan sesuatu yang namanya extraordinary. Setelah banyak orang-orang tuh ketika melihat hidup sebagai rutinitas, ya, roda berputar rutin. Anda mengatakan, nggak ada sesuatu baru. Di mana cicipan yang Tuhan berikan? Pagi bangun, kemudian kerja sampai sore pulang ke rumah, tidur. Besok kerja lagi, rapat, ketemu orang, pulang, tidur lagi. Besok kerja putar terus. Anda mengatakan di mana cicipan kemuliaan divine glory itu di mana? Bapak Ibu sekalian, seringkali rutinitas menumpulkan kita untuk memandang kemuliaan Kristus. Padahal di celah-celah rutinitas itu, Kristus menghadirkan kemuliaannya yang bisa kita nikmati. Saudaraku, jangan lihat pada rutinitasnya, tapi lihatlah roda yang berputar itu. Bukan putarannya yang kamu lihat, tapi lihatlah roda itu berputar, membawa saudara kepada tempat tertentu, kepada pengalaman yang baru. Itulah cicipan akan kemuliaan Kristus. Dalam minggu yang lewat ini, ada 3 keluarga yang sedang berkabung, berduka.
Maka saya selalu menyampaikan khotbah di dalam kebaktian-kebaktian penghiburan ataupun kebaktian penutupan peti. Saya kira sebagai rohaniwan mungkin udah puluhan kali, bahkan mungkin 100 kali sekian memimpin ibadah-ibadah seperti itu. Tetapi saya menemukan Bapak Ibu sekalian, ketika memimpin ibadah, paling tidak kemarin minggu lalu ini saudara, saya menikmati atau mendapatkan cicipan kemuliaan Kristus. Dalam kegiatannya rutin, menyampaikan khotbah, menghibur keluarga, memimpin upacara penutupan peti. Di sana pun, yang rutin itu pun, tapi roda itu membawa saya pada sebuah pengalaman baru. Saya mendampingi satu keluarga, kemudian keluarga itu mengatakan, iya saya kehilangan. Ini seorang ibu, suaminya meninggal. Ada satu kalimat yang kemudian sangat menguatkan saya. Di sana saya melihat kemuliaan Kristus. Dia mengatakan, saya terharu, saya bersyukur Musa. Saya sebagai istri, saya bisa mendampingi suami saya sampai hembusan nafas yang terakhir. Waduh, saya kaget dengan kalimat itu. Saya kaget sekali. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan seorang suami. Dan saya belajar setia mendampingi dia. Saya tahu ibu ini, keluarga ini, dia mengalami berbagai macam musim dalam pernikahannya. Musim panas, musim dingin, musim beku. Dia alami semua itu. Tapi dia mengatakan, saya belajar Musa setia dengan janji nikah yang aku ucapkan sampai hembusan nafas yang terakhir. Waduh, saudara-saudara, saya sangat dikuatkan dengan kalimat itu. Bukankah cicipan Allah berikan di tengah rutinitas kita, saudara? Maka saya mengundang Bapak Ibu hari ini, pandanglah kemuliaan Kristus. Minta pada Tuhan, Tuhan. Yesus tahu para murid tidak sanggup setelah mendengar pengajaran. Anda perhatikan itu? Ayat yang tadi kita baca. 8 hari setelah mendengar pengajaran itu. 8 hari. Para murid mencerna. Aduh, ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri. Berat sekali Tuhan. Yesus tahu itu. Maka Yesus kemudian menghadirkan sebuah cicipan dalam bentuk transfigurasi. Hari ini, mintalah pada Tuhan. Tuhan izinkan aku melihat kemuliaan-Mu itu. Berikanlah cicipan-cicipan yang menyegarkan, yang meneguhkan perjalanan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui transfigurasi Kristus ini, Tuhan memperlihatkan supremasinya. Supremasi. Apa itu supremasi? Supremasi berarti keunggulan, ketiadataraan daripada Kristus itu. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengadakan sebuah uji, sebuah tes. BPP mau kasih hadiah enggak? Siapa yang bisa jawab kasih hadiah ya sampai BPP ya? Boleh tanya, di dalam cerita tadi yang kita baca Injil Lukas pasal 9, peristiwa transfigurasi. Ada berapa pribadi di dalam peristiwa tersebut? Ayo dihitung, ada berapa pribadi? Kata orang jemaat PIK ditanya enggak pernah jawab, diam, saya enggak percaya. Ayo jawab berapa? Ada berapa pribadi dalam kisah itu? Keras dikit suaranya, saya agak budak. 5 orang? Pribadi, pribadi. Ada berapa? Kita hitung ya. Ada berapa murid di sana? 3. Petrus, Yohanes, Yakobus, 3. Kemudian ada siapa lagi? Ada Yesus, jangan lupa dong, ada Yesusan 4. Ada siapa lagi? Muncul 2 orang, tokoh yang luar biasa yang kita bahas. Siapa tokoh itu? Musa dan Elia. Total berapa semuanya? Total semua berapa? Salah, tidak bisa berhitung nih. Bukan 6, tapi adalah 7. Nah, siapa yang ke-7 ini? Siapa yang ke-7 ini? Itulah suara dari surga yang turun. Suara yang terdengar. Ada 7 pribadi, ada 7 pribadi. Oke, kita oke lah, nanti hadiahnya batal. Nggak ada yang jawab, semua sih salah semua jawabannya. Padahal saya sudah siapin hadiah, makan mie bagan di sana. Oke, kita lanjutkan ya. Ada 2 figur yang muncul di sana. Ada 2 tokoh. Siapa dia? Musa dan Elia. Sudah ada apa dengan Musa dan Elia? Kenapa orang ini muncul? Bukankah sudah mati? 1000 tahun lebih, ada sekian ratus tahun yang lalu. Sudah mati orang ini. Kenapa dimunculkan? Ada apa dengan Musa? Ada apa dengan Elia? Nah, saudara-saudara sekali menarik sekali.
Dua tokoh ini adalah dua tokoh yang sentral, yang sangat penting di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena, perhatikan di sini, Musa itu mewakili hukum Taurat. Melalui Musa lah Allah memberikan kitabnya, Tauratnya, hukumnya, aturan mainnya. Dan bukankah Taurat adalah bagian yang penting dalam kitab suci Perjanjian Lama? Siapakah Elia? Elia adalah mewakili para nabi. Para nabi. Memang Elia tidak pernah menuliskan kitab-kitabnya, tidak pernah. Tetapi Elia adalah nabi yang paling besar, yang dipakai oleh Allah mengembalikan umat yang bengkok hati kepada Allah Yahweh. Itulah Elia. Maka Tuhan memakai dua orang ini, mewakili Perjanjian Lama, Taurat dan kitab para nabi, kemudian hadir di dalam peristiwa transfigurasi. Perhatikan. Apa yang dipercakapkan oleh dua orang ini, oleh Musa dan Elia, dua tokoh yang sangat penting ini. Ayat 31 memberikan jawaban. Mereka berdiskusi, mereka bicara banyak hal, tapi satu fokus. Perhatikan, mereka pointing, mereka menunjuk kepada satu pribadi yang lebih penting, lebih unggul daripada dirinya dan orang lain. Siapa yang mereka bicarakan? Kristus. Alkitab mengatakan, mereka berbicara tentang kepergian Kristus ke Yerusalem. Apa itu kepergian? Menarik sekali kalau Anda membuka dalam bahasa aslinya. Diterjemahkan kata Exodus. Exodus, keluarnya. Keluarnya Kristus, kepergian Kristus. Apa arti semua ini? Setelah dengan baik-baik konsep yang penting yang saya mau bagikan ini. Musa adalah pemimpin besar yang membawa umat Allah eksodus dari Mesir ke negeri yang Allah janjikan. Ini Musa, pemimpin besar yang membawa mereka keluar dari negeri perbudakan. Siapa Elia? Saya sudah katakan tadi di awal. Elia adalah seorang nabi yang mengembalikan hati umat Allah yang telah bengkok itu kembali kepada Allah. Lalu siapakah Kristus? Siapakah Kristus di sini? Kristus adalah eksodus yang sesungguhnya. Eksodus yang sejati. Dia adalah eksodus rohani yang kemudian membawa atau menghapuskan, membebaskan, melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Saudara, bukankah perbudakan dosa adalah akar daripada segala perbudakan dalam dunia ini? Maka jelas kita melihat supremasi daripada Kristus. Kristus lebih unggul daripada Musa dan Elia. Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa. Tetapi Kristuslah yang menggenapi hukum Taurat itu. Allah memakai para nabi dan Perjanjian Lama membicarakan tentang pribadi yang penting sekali. Satu pribadi yang utama. Dan bukankah Kristuslah yang menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Peristiwa itu memperlihatkan supremasi daripada Kristus. Tapi sayang sekali, para murid tidak mengerti arti atau kebenaran dari peristiwa itu. Mereka nggak ngerti, saudara. Mereka melihat, waduh luar biasa ya, ini enak ini, ada Petrus, ada Musa, ada Elia. Lalu mereka terpikir, khususnya Petrus, mereka pikir, aduh kalau gitu jangan tidak boleh segera lewat ini. Ini fenomena nggak boleh segera hilang. Maka langsung muncul pemikiran, kami mau bangun tenda, bangun kemah. Ada 3 kemah yang mau didirikan oleh Petrus. 1 kemah untuk Yesus, 1 kemah untuk Musa, 1 kemah untuk Elia. Saudaraku perhatikan, murid-murid ini menikmati pengalaman yang indah itu. Salahkah? Saya kira bukan salah, tetapi tidak benar, tidak benar. Beberapa hal saya akan sampaikan pada saudara di mana kesalahan Petrus. Dengan baik-baik. Kata kemah, kata tenda, kalau Anda punya Alkitab King James, memakai terjemahan apa? Tabernacle. Tabernacle. Ini sebuah konsep yang sangat penting di dalam Perjanjian Lama. Perjalanan umat Allah dengan tenda, dengan kemah, dengan tabernacle. Dan perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka membangun 3 kemah. Atau 3 tabernakel, tidak pernah. Tabernakel, kemah itu hanya satu.
Di sanalah Allah hadir. Di sanalah Allah bersemayam. Maka jelas, Petrus salah. Dia bangun 3 kemah. Ini sesuatu yang keliru, tidak boleh. Hanya ada 1 kemah, 1 tenda. Maka sementara Petrus dia berbincang, dia memikirkan ide kemah tadi. Anda baca ayat 34. Langsung ada sebuah interupsi dari surga. Awan langsung turun menaungi mereka. Setelah awan adalah lambang kehadiran Tuhan. Maka membuat mereka takut. Mereka mengatakan, aduh ini sesuatu yang mengerikan ini. Ada apa ini? Dan di balik awan itu terdengar satu suara yang mengatakan, inilah anak yang kupilih. Perhatikan, inilah anak yang kupilih. Kata suara dari surga itu suara Allah. Ini yang ini. Bukan yang lain. Bukan Musa. Bukan Elia. Bukan siapapun. Inilah anak yang kupilih. Sekali kita lihat supremasi daripada Kristus. Kita mencatat setelah momen itu Musa hilang. Elia hilang. Tinggal Yesus seorang diri. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian lama Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa. Seolah-olah Allah berkata begini, inilah hukumku. Inilah hukum yang aku berikan. Tetapi sekarang Allah berkata, inilah anakku. Dan anak inilah yang kemudian menggenapi seluruh hukum yang kuberikan. Yang dimana manusia tidak mampu memenuhinya. Terlihat dengan jelas akan keunggulan, akan supremasi daripada Kristus. Saudara-saudara sekalian, setelah saya berbicara panjang lebar, maka di bagian akhir saya akan mengatakan satu kalimat pertanyaan pada saudara sekalian. Hari ini kita telah melihat Kristus yang dimuliakan. Kristus yang dimuliakan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah memandang kemuliaan Kristus itu? Berapa sering dalam hidup ini engkau memandang akan kemuliaan daripada Kristus? Kita mohon anugerah Tuhan agar kita boleh memandang kemuliaannya. Karena ketika kau memandang kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus, disitulah kita boleh mendapatkan cicipan-cicipan yang menghibur dan menguatkan kita. Di sanalah kita boleh semakin mengenal akan supremasinya. Di mana kita boleh semakin menundukkan diri kepada supremasi Kristus. Satu tambahan kecil, karena waktu saya nggak berpanjang. Setelah orang yang mengakui supremasi Kristus, orang yang kemudian melihat kemuliaan Kristus, dia mulai melihat kebesaran, keunggulan supremasinya. Orang itu adalah orang kemudian adalah orang yang taat. Suara di surga mengatakan, inilah anak yang kupilih. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Saya tutup renungan ini dengan sebuah kalimat, ini kutipan yang sangat bagus sekali ditulis oleh A.W. Tozer. Saya terjemahkan dengan bebas itu dari bahasa Inggrisnya. Kalimat ini berkata, mereka yang betul-betul telah melihat Kristus dalam kemuliaannya, maka orang itu tidak memandang apa-apa lagi. Luar biasa. Sekali lagi ya, kalau engkau telah melihat kemuliaan Kristus, memenuhi pandangan kita, memenuhi hati kita, hidup kita, kita tidak memandang apa-apa lagi dalam hidup ini. Tidak ada, saudaraku. Mengapa hari ini kita masih terjebak, terikat dengan segala sesuatu dalam dunia ini? Karena engkau belum melihat kemuliaan Kristus. Kenapa engkau jadi orang yang sulit taat? Kamu sulit sekali menuruti perintah Tuhan. Kamu katakan susah sekali. Karena engkau belum menundukkan diri kepada supremasinya. Engkau belum melihat kemuliaannya itu. Kita perlu memandang kemuliaan Kristus. John Owen, seorang teolog reform yang pemikirannya sangat kita kagumi. Dia mengatakan, the more I see of the glory of Christ, semakin aku melihat kemuliaan Kristus, semakin lagi aku melihat apa yang terjadi. Semakin banyak lukisan keindahan dalam dunia ini akan layu di dalam pandanganku.
semua sirna, semua lenyap, saudara, semua lenyap. Ketika kau melihat kemuliaan Kristus. Dalam Minggu Prapaskah, kita terus berjalan. Hari ini kita tiba dalam sebuah pemikiran. Apakah engkau telah melihat kemuliaan Kristus? Jangan sekedar beriman percaya Yesus. Ikut gereja rame-rame, ikut pelayanan, itu bagus. Tapi adakah engkau melihat kemuliaannya itu? Yang membuat engkau berani menyampahkan semuanya. Tidak memandang yang lain. Ini lebih berarti, terlalu berarti bagiku. Biar Tuhan beranugerah memperlihatkan kemuliaannya di dalam hari-hari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau memberikan kami pengajaran pada hari ini. Betapa kami perlu untuk memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Setiap kali kami memandang hal-hal yang lain dalam hidup ini, maka tidak heran kami merasa berat sekali ketika menjalankan hidup Kristen. Kami merasa berat ketika harus memikul salib. Kami merasa ingin lari ketika harus menyangkal diri. Sekarang kami dibuat mengerti kenapa itu berat. Karena kami belum menerima cicipan kemuliaan Tuhan. Karena kami belum mengerti akan supremasi-Mu Tuhan. Tapi biarlah mulai hari ini kami mulai memberikan diri. Menanti di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan, singkapkan kemuliaan-Mu itu. Perlihatkanlah dalam diriku ya Tuhan. Maka kami dikuatkan di dalam perjalanan ini. Kalaupun kami harus melewati jalan-jalan yang tidak mudah dalam hidup ini. Tapi kami diberikan ketenangan. Karena ada cicipan-cicipan yang Kau hadirkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah Roh Kudus akan terus bekerja. Yang sudah memeteraikan benih firman di hati kami. Akan menumbuhkan benih ini. Sehingga bertumbuh berbuah-buah. Bagi hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin.